Ini harus kami publiskan. Ini saya baca. Dikenal sebagai Habib, ini sosok Yusuf Al-Kaf yang cabuli 2 santri, minta dipijat agar korban dapat berkah. Lagi-lagi dari narasi, dari berita ini kita semua bisa menarik kesimpulan. Biar dapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Ini kemarin kami sudah mengunggahnya tentang Habib cabul. Sebenarnya ini berita lama. 4 Februari 2022. Yang memberitakan adalah kompas.com. Ini sumbernya kredibel. Ini tujuan kami mengunggah ulang adalah untuk edukasi kepada warga negara Indonesia khususnya dan umuman kepada seluruh dunia bahwa hari ini mereka yang mengaku cucu Nabi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mereka berperilaku laksana seperti hewan. Mohon maaf. Ini fakta. Ini harus kami publiskan. Ini saya baca. Dikenal sebagai Habib, ini sosok Yusuf Al-Kaf yang cabuli 2 santri, minta dipijat agar korban dapat berkah. Lagi-lagi dari narasi, dari berita ini kita semua bisa menarik kesimpulan. Biar dapat berkah. Seringkali kita mendengar bahasa itu. Dapat berkah untuk melegitimit aksi bejatnya. Dan ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Ini harus kita lawan. Kompas.com. Mapolres Pamekasan Madura didatangi oleh ratusan massa pendukung Yusuf Al-Kaf, 36 tahun. Pada Senin 31 Januari 2022 malam. Mereka datang dan meminta Yusuf Al-Kaf yang kerap dipanggil Habib Yusuf Al-Kaf untuk dibebaskan. Ini juga sangat berbahaya. Ini doktrin mahabbah tentunya yang masif digembar-gemborkan oleh para habaib agar muhibbinnya, pengikutnya itu cinta buta. Bahkan sampai melakukan tindak asusila mencabuli santrinya saja, ini masih dibela. Ini akal warasnya itu hilang karena doktrin mahabbah. Makanya saya berpesan kepada seluruh warga negara Indonesia, mari gunakan akal waras kita. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan yang semestinya. Mengeja mana ini kebaikan, mana itu keburukan. Kan gitu toh. Sebelumnya Yusuf Al-Kaf ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan di Kecamatan Omben, Sampang pada Senin malam terkait kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditangkap, Yusuf Al-Kaf mangkir dari 2 kali panggilan dari pihak kepolisian. Ini kelicikan mereka. Dipanggil 2 kali, mangkir. Terus mereka mengompori jamaahnya untuk dibela. Nah, bagaimana kita sering
mendengarkan kalimat-kalimat. Kenapa Ane sering dipenjara? Antum semua tahu, karena di dalam tubuh Ane ada darah suci, darah baginda Rasulullah SAW. Itu sering kita mendengarkan itu. Dan ini yang terjadi di Yusuf Al-Kaf. Siapakah Yusuf Al-Kaf? Habib Yusuf bin Lukman Al-Kaf alias Habib Yusuf Al-Kaf adalah tokoh agama di Pamekasan, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pendakwah dan sering berdakwah di kanal YouTube pribadinya yang bernama Habib Yusuf Al-Kaf Official. Itu kanal YouTube-nya. Habib Yusuf Al-Kaf Official. Di kanal tersebut tertulis akun tersebut digunakan untuk sarana pundi amal bagi anak yatim dan duafa. Biasa biar ada simpati buat netizen, itu buat pundi amal buat anak yatim dan duafa. Disebutkan setiap iklan di video tersebut akan digunakan donasi bagi yatim dan duafa. Ini kan pinter sekali mereka seperti itu. Di kanal tersebut juga ada nomor rekening untuk donasi. Wow, luar biasa. Promosinya biar banyak viewernya tentunya. Itu untuk donasi anak yatim dan duafa. Terus mungkin di deskripsinya, nah itu ada nomor rekening. Silahkan bagi yang minat untuk donasi untuk yatim dan duafa, silahkan. Ini nomor rekeningnya. Pinter sekali mereka seperti itu. Kanal YouTube tersebut dibuat sejak 16 November 2016. Wah, lumayan lama ini. Dan sudah ada ratusan video yang diunggah. Sebagian besar video yang diunggah adalah dokumentasi ceramahnya. Habib Hasan, adik Habib Yusuf Al-Kaf, mengatakan kakaknya selama ini dianggap sebagai guru bagi jamaah dan orang-orang terdekatnya. Dia, Habib Yusuf Al-Kaf maksudnya, sebagai guru-guru kami, kata Habib Hasan dilansir tribunnews.com Senin 1 Februari 2022. Tuh, Masya Allah. Cabuli 2 korban dengan modus pijat agar berkah. Yusuf mencabuli 2 anak di bawah umur di dalam studio tempat pembuatan konten pengajian yang diunggah di akun YouTube-nya. Yusuf adalah warga desa Panaguan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Kasat Reskrim Polres Pamekasan Tommy Prambana menjelaskan, 2 korban adalah santri tersangka. Wow, santrinya ini guys, 3 sekali. Oleh pelaku, korban diajak ke dalam studio, kemudian disuruh memijat tubuhnya. Setelah memijat, korban kemudian diminta merangsang sampai tersangka ejakulasi. Air mani yang keluar dari tersangka kemudian diminta diusapkan ke wajah korban dengan dalih untuk mendapatkan berkah dan awet muda. Naudzubillah min dzalik. Inilah kelakuan bejat mereka yang mengaku cucu Nabi. Masih pantaskah orang-orang seperti Yusuf Al-Kaf ini disebut sebagai zuriyah Nabi? Sangat jauh, sangat jauh. Tersangka melakukan pencabulan dengan iming-iming supaya korban awet muda, berkah, terus awet muda. Itulah kelicikan-kelicikan mereka. Mereka selalu membawa nama berkah, membawa nama cucu Nabi, selalu membawa nama agama untuk melegitimit aksi bejatnya. Ini yang harus kita waspadai bersama. Tersangka tidak sampai menyetubi kedua korban sehingga korban tidak sampai hamil, ujar Tommy Prambana Kamis 3 Februari 2022.
Tindakan tersangka dilakukan berulang-ulang. Pengakuan korban ada yang 2 kali dan ada yang sampai 3 kali. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik ini. Tommy menambahkan kondisi kedua korban saat ini dalam keadaan trauma berat. Bahkan salah satu korban sampai meninggalkan rumahnya dan pindah tempat tinggal ke Jakarta. Sedangkan korban lainnya masih dalam tahap pendampingan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2 TP3A Kabupaten Pamekasan. Kasat Reskrim Polres Pamekasan itu kebejatan moral Yusuf Alkaf, oknum Habib yang mengaku cucu Nabi tapi moralnya, akhlaknya tega mencabuli santrinya. Ini sesuatu yang di luar batas. Masih pantaskah orang-orang seperti ini disebut cucu Nabi, zuriyah Nabi? Silahkan dinilai sendiri apakah pantas orang-orang seperti ini dinilai sebagai cucu Nabi. Ini sungguh mengerikan. Justru kalau menurut kami orang-orang seperti ini sangat tidak pantas sebagai cucu Nabi. Justru malah mencemarkan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai kedua orang santrinya itu trauma berat. Untuk penyembuhan trauma, P2 TP3A yang mendampingi karena korban mengalami trauma berat, ungkapnya. Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada September 2021. Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Tommy Prambana juga menegaskan, kabar yang menyebutkan tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur itu bebas adalah hoax. Sejak ditangkap Senin 31 Januari 2022, warga desa Panaguan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan itu ditahan di rumah tahanan Polres Pamekasan. Tidak benar kalau tersangka dilepas karena ada desakan dari massa yang datang di Polres kemarin malam, ujar Tommy Prambana di Pamekasan, Rabu 2 Februari 2022. Ia mengatakan sejak kasus tersebut dilaporkan tersangka tak kooperatif dan tak pernah datang saat dipanggil kepolisian. 2 kali mangkir, berarti tidak kooperatif. Bahkan 2 kali surat panggilan polisi yang dikirim ke rumah tersangka diabaikan. Ia juga membantah kabar yang menyebut Yusuf ditangkap saat mengisi pengajian. Ini framing mereka, lagi ngisi pengajian seorang Habib ditangkap, itu pasti. Namun Yusuf ditangkap saat jalan di wilayah Kecamatan Omben, Sampang, Madura. Menurut Tommy, tersangka sempat pindah tempat tinggal dari Kabupaten Pamekasan ke Kabupaten Sampang. Kabur ini kan. Rumah Yusuf di Pamekasan sudah kosong saat didatangi polisi. Tersangka pindah tempat tinggal ke wilayah Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, kata Tommy. Kepala Bagian Humas Polres Pamekasan, Nining Diah menjelaskan, terkait kasus tersebut, polisi telah menyita beberapa barang bukti, seperti baju hem motif kotak-kotak berwarna merah, sebuah kerudung polos berwarna merah, serta sebuah sarung warna merah bertuliskan Kang Santri. Tersangka akan ditahan sampai tanggal 20 Februari mendatang untuk kepentingan penyidikan. Penahanan itu penting agar tersangka tidak melarikan diri atau mau menghilangkan barang bukti, ungkap Nining. Atas perbuatan tersangka,
Polisi menjerat tersangka dengan pasal 82 ayat 1 ayat 2 JO pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar. Ini mudah-mudahan memberikan warning buat kita semua. Ternyata orang yang selama ini kita yakini sebagai cucu Nabi, ternyata kelakuannya itu bejat. Sampai berani mencabuli santrinya sendiri. Dan ini fakta, banyak yang membelanya, bahkan mengkerutuk Polres. Itu mendatangi Polres untuk membebaskan junjungannya. Ini yang harus kita kikis dari pola pikir warga saudara-saudara kita agar mereka waspada. Jangan sampai terjadi korban berikutnya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.